Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas berbagai macam struktur data tentang pemrograman mobile, mulai pertemuan minggu ini kita akan mencoba masuk ke ranah praktikum di bagaimana kita membuat sebuah aplikasi mobile. Yang pertama, ini kita akan menggunakan Android Studio sebagai IDE atau perangkat untuk mengembangkan sebuah aplikasi Android. Android Studio. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana cara mendownload dan menginstal Android Studio, dan yang pastinya kita juga akan bahas apa itu Android Studio dan kenapa kita perlu menggunakan Android Studio. Baik, teman-teman, apa itu Android Studio? Jadi Android Studio ini merupakan IDE atau Integrated Development Environment yang dirancang khusus untuk mengembangkan aplikasi Android. Kalau di semester yang lalu kalian mengenal IDE itu seperti NetBeans dan sebagainya, itu untuk pemrograman yang sifatnya desktop tapi juga bisa untuk Android. Nah, ini khusus untuk Android, ada namanya Android Studio. Jadi ketika kita ingin membuat aplikasi atau mengembangkan sebuah aplikasi yang berbasis Android, nah ini kita bisa salah satunya menggunakan Android Studio. Nah, Android Studio ini dikembangkan oleh Google dan tersedia secara gratis. Ini salah satu manfaat atau kelebihan dari Android Studio. Jadi bisa kita gunakan secara gratis. Download dan digunakan bisa secara gratis. Kemudian di dalam Android Studio ini banyak tersedia fitur dan alat bantu yang memudahkan bagi pengembang atau developer. Kalau kita membuat sebuah aplikasi, itu namanya, istilahnya kita adalah seorang developer, pengembang, untuk membangun aplikasi Android yang berkualitas tinggi. Nah, diharapkan dengan adanya Android Studio ini, para developer itu dapat berkembang dan membuat berbagai macam aplikasi dengan kualitas yang bagus. Nah, maka dari itu kita harapkan teman-teman paling tidak tahulah apa itu Android Studio, dan pelan-pelan kita akan belajar membuat aplikasi-aplikasi sederhana terlebih dahulu yang nantinya harapannya kalian bisa mengembangkannya dan kalian bisa menjadi developer aplikasi Android yang handal. Kemudian fitur-fitur yang ada di dalam Android Studio, yang pertama adalah editor kode yang canggih. Nah, di dalam Android Studio itu dilengkapi dengan editor kode atau kode editor yang powerful dengan berbagai fitur seperti auto completion. Itu memenuhi kompletisme, mengkomplit ketika kita mengetikkan satu kode kemudian itu sudah mafhum atau sudah ada rumusnya, secara otomatis akan dilengkapi, namanya auto completion. Kemudian bisa juga ada fitur kode formatting dan kode dan debugging. Kemudian fitur yang kedua adalah layout editor, di mana Android Studio menyediakan layout editor yang visual untuk merancang user interface yang mudah. Nah, ini disesuaikan dengan tampilan yang kita inginkan. Nah, di Android Studio ini menyediakan visual untuk layout di perangkat yang akan kita pasangi aplikasi ini, yang kita tuju misalkan di HP atau di tablet, itu visualnya disediakan, layoutnya disediakan, sehingga pihak developer itu mudah untuk merancang visual atau user interface untuk aplikasi yang sedang dikembangkan. Kemudian ada juga disediakan emulator dan perangkat. Android Studio memungkinkan developer untuk menjalankan aplikasi mereka di emulator atau perangkat Android yang nyata. Jadi ketika kita mengembangkan aplikasi, kalau kita mau menguji apakah ini tampilannya sudah pas, kemudian fiturnya sudah jalan, kita bisa mengujinya melalui emulator, dan itu sudah disediakan atau include di dalam Android Studio. Atau kalau tidak cukup memakai emulator, ini juga bisa terkoneksi langsung dengan perangkat Android yang nyata. sehingga ketika pengembang
pengembang atau developer itu ingin menjalankan aplikasi, itu bisa langsung di perangkat Android yang real. Kemudian juga ada testing tool. Android Studio menyediakan berbagai testing tool untuk membantu developer dalam menguji aplikasi secara menyeluruh. Nah, ini ada fitur testing ini. Kemudian ada Gradle Build System. Nah, ini menggunakan Gradle Build System untuk mengelola proses build aplikasi. Nah, ini proses pembangunannya sudah ada fitur Gradle-nya. Kemudian selain itu, fitur yang selanjutnya adalah Android Studio juga mendukung untuk berbagai macam bahasa pemrograman. Kalau kita di semester awal ada menggunakan C++, kemudian berlanjut ke Java atau Kotlin, nah itu semuanya bisa digunakan di IDE Android Studio. Sehingga kalau teman-teman bisanya pakai C++ juga bisa digunakan, bisa pakai Java juga bisa digunakan. Selain itu, komunitas developernya itu besar kalau Android Studio, sehingga ketika dalam pekerjaan kita punya komunitas itu selain besar itu aktif. Ini akan membantu bagi para developer atau teman-teman yang mau bergelut lebih dalam Android Studio, itu ketika ada problem, ada masalah, itu bisa diselesaikan bersama-sama. Teman-teman yang di luar sana satu dunia itu bisa membantu memecahkan masalah yang ada. Nah, selain itu, dengan adanya komunitas yang besar, ini kita juga bisa meningkatkan skill karena saling berinteraksi dan saling membantu ketika ada masalah-masalah tertentu. Kemudian kalau kita mau menggunakan Android Studio, spesifikasi minimal perangkat kita apa, Pak? Nah, ini merujuk dari situs resminya Android Studio. Itu ketika kita akan menginstal Android dan kita menggunakan sistem operasi Windows, itu minimal komputer kita atau laptop kita itu sistem operasinya sudah Windows 8 sampai 11, 8, 10 atau 11, dimana sudah 64 bit. Nah, itu. Jadi kalau Windows XP, Windows 7 itu sudah untuk Android Studio yang terbaru sudah tidak bisa. Kemudian CPU atau prosesor yang dibutuhkan boleh 86 atau 64 bit. Generasi kedua, Intel Core generasi kedua atau lebih bagus Core i3, Core i7 dan sebagainya, atau AMD yang support untuk Windows Hypervisor. Kalau masih Intel Pentium yang lama itu sudah tidak bisa, maka harus pakai prosesornya yang minimal Intel Core generasi kedua. Minimal Intel Core generasi kedua. Core i3, Core i5, Core i7 yang generasi kedua. Kalau sekarang sudah sampai generasi ke-10. Jadi saya kira teman-teman yang punya laptop itu sudah bisa digunakan. Kemudian RAM dalam laptop atau komputer yang ingin diinstal Android Studio itu minimal 8 GB. Kalau mau nanti proses developmentnya itu lebih lancar. Dan ada ruang 8 GB yang tersedia untuk instalasi IDE, Android SDK dan Android emulator. Jadi kalau kapasitas di SSD atau harddisknya itu paling enggak tersedia 8 GB untuk kebutuhan instalasi Android Studio. Dan yang terakhir, resolusi layarnya minimal adalah 1280 x 800. Nanti kalian coba cek di komputer teman masing-masing atau komputer atau laptop itu Windows-nya seri berapa, kemudian prosesornya seri berapa, RAM-nya berapa, kemudian masih tersisa berapa giga di dalam SSD atau harddisk kalian masing-masing. Kemudian juga perlu dicek screen resolusi di laptop kalian berapa. Caranya bagaimana, Pak? Ya, nanti kalian bisa cari di YouTube cara mengecek seri Windows atau cara mengecek kapasitas prosesor, kemudian cara mengecek RAM, cara mengecek
hard disk, kapasitas hard disk. Kemudian cara mengecek screen resolusi laptop atau screen resolusi komputer. Nah, nanti bisa kalian cek masing-masing di laptop atau komputer yang dimiliki, sehingga kalau sudah spek minimalnya itu kalian punya, itu kita bisa maju ke tahap selanjutnya, yaitu proses instalasi Android Studio. Kemudian di mana kita bisa mendapatkan file untuk Android Studio itu? Nah, kita bisa mendapatkan di sini. Ini link untuk kita bisa menginstal Android Studio. Nah, ini tampilan seperti ini. Nanti kalian bisa download secara gratis di sini. Kemudian ketika setelah selesai di-download, filenya akan berbentuk seperti ini kalau yang sistem operasinya Windows. Berbeda kalau kalian punya Mac atau iOS atau Linux, itu akan berbeda lagi. Tapi secara umum yang akan Bapak jelaskan adalah yang Windows. Nah, ini sehingga nanti file yang kalian download akan dapatnya seperti ini. Akan dapat seperti ini. Setelah itu kalian bisa install dengan klik 2 kali dan lanjutkan sesuai instruksi yang kalian lihat. Setelah itu nanti akan tampilan akhirnya atau tampilan awal setelah terinstall akan seperti ini. Jadi kita nanti bisa memulai project Android Studio nya, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, kita akan coba praktekkan bagaimana cara menginstal atau mencari Android Studio. Baik teman-teman, ini adalah tampilan dari link download Android Studio yang tadi Bapak sampaikan. Nah, ketika dibuka akan muncul tampilan seperti ini, dan silahkan kalian scroll ke bawah. Nah, kalau kalian punya Windows dan sudah minimal speknya sudah mumpuni, nah kalian bisa download yang direkomendasikan ini. Nah, ini tinggal kalian klik saja. Ini tinggal kalian klik seperti ini. Kemudian nanti setelah selesai kalian centang untuk term dan kondisinya, baru kalian klik ini download. Nah, tinggal nanti kalian mau simpan di mana. Kalau sudah save, karena Bapak sudah download, nah, Bapak tidak akan save. Tapi kalau kalian mau download, nah, silahkan klik save, nanti otomatis akan terdownload. Besarnya 1,1 GB, jadi bisa diusahakan kalian cari WiFi atau pastikan punya kapasitas data, paket data yang mencukupi. Kemudian ketika kalian menginstal, pastikan juga terkoneksi dengan internet, karena nanti ada beberapa paket yang harus di-download, sehingga kalau tidak terkoneksi dengan internet nanti proses instalasinya bisa terhambat. Nah, kemudian ini juga disediakan penjelasan bagaimana kita mendownload dan menginstal Android Studio dari website Androidnya langsung. Ini sebelum kalian memulai, nah maka kita harus memastikan bahwa requirement-nya atau kebutuhannya itu tercapai atau dicukupi. What you'll need, apa yang kamu butuhkan, komputer yang berjalan 64 bit di Windows 8, 10 atau 11. Jadi Windows 7 ke bawah itu tidak bisa untuk Android Studio yang terbaru ini. Bisa pakai Linux, bisa pakai Mac OS yang versi 10.14, atau pakai Chrome OS, atau pakai sistem operasi Chrome. Nah, ini catatannya adalah internet access for your computer. Artinya ketika mendownload kalian ya harus ada internet aksesnya, dan nanti ketika menginstal diusahakan ada internet aksesnya. Nah, ini lebih jelasnya untuk kebutuhan sistem dari sisi Windows ini ada dijelaskan di sini. Ini 64 bit, kemudian prosesornya Intel Core atau yang lebih baru. Intel Core itu maksudnya Core i3, Core i5, Core i7
atau yang lebih tinggi, yang minimal second generation atau generasi kedua, yang sudah mendukung Windows Hypervisor. Nah, kalian ingin tahu ini apa ya, tinggal diklik saja, nanti akan muncul penjelasan apa itu Windows Hypervisor. Nah, setelah itu bagaimana kalian mengecek sistem requirement atau kebutuhan sistem di Windows 10? Misalkan kalian sudah punya Windows 10 ya, ini di sini juga sudah ada tutorialnya. Ini RAM-nya, kebutuhan RAM-nya 8GB, kemudian kebutuhan kapasitas space datanya itu 8GB, kemudian screen resolusinya 1280x800 itu minimal. Ini untuk mengecek sistem requirement di Windows 10. Klik setting, kemudian klik sistem, klik about. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oh, komputer kita atau laptop kita ternyata edisinya adalah Windows 10. Nah, ini. Kemudian select atau pilih device spesifikasi atau spesifikasi perangkat. Intel Core i9. Kalau di sini ini contohnya. Kemudian RAM-nya ini 64GB. Nah, tinggal kalian nanti cek punya kalian masing-masing itu prosesornya apa, kemudian RAM-nya berapa. Kemudian tipe sistemnya apa, 64 bit atau 86 bit. Nah, itu pastikan itu 64 bit. Karena kalau yang di bawahnya itu 32 bit, itu 32 itu nanti di sini munculnya bukan 32 bit tapi 86 bit. Nah, itu biasanya akan terkendala. Kemudian untuk cek display resolution, nanti misalkan di sini, nah, klik sini. Nah, ini ada di display setting. Nah, nanti tinggal dicari untuk display resolutionnya. Nah, ini. Seperti ini. Tinggal kalian pilih. Kemudian untuk storage atau kapasitas disk yang dibutuhkan, kalian bisa open file explorer-nya. Nah, klik kanan, nanti klik disk PC, kemudian klik kanan, nanti lihat storage-nya masih tinggal berapa. Nah, ini kalau Bapak contohkan punya Bapak ini disk PC. Nah, ini masih 76 GB. Masih 76 GB, sehingga masih cukup untuk menginstal Android Studio. Nanti tinggal kalian, di sini ada tulisannya space free, artinya space yang masih kosong ada 76 GB. Sedangkan kebutuhan untuk menginstal Android Studio itu ada 8 GB. Nah, ini masih bisa digunakan untuk menginstal Android Studio. Baik. Kemudian untuk di Windows 81 dan seterusnya, di sini sudah ada tutorialnya. Nah, ini untuk download, di sini juga sudah ada tutorialnya juga untuk instalasi. Downloadnya sudah ada seperti yang Bapak contohkan tadi. Kalau installnya silahkan bisa ikuti, teman-teman ikuti ini. Install Android Studio on Windows, artinya adalah bagaimana cara kita menginstal Android Studio di sistem operasi Windows. Kalian buka folder di mana kalian mendownload dan menyimpan Android Studio yang seperti tadi, kalian mau simpan di mana file Android Studio yang sudah di-download tadi. Nah, itu dibuka, kemudian di double klik. Kemudian ketika kalian melihat user account control, dialog user account control, ikuti saja instalasi untuk membuat perubahan pada komputer kalian. Nah, misalkan muncul seperti ini, user account control ini, dia saja. Setelah itu welcome Android Studio. Nah, ini silahkan tinggal next. Nanti setelah muncul seperti next, setelah itu next, dan kemudian accept. Accept itu terima saja semua default instalasi umum, instalasi bawaan dari Android Studio-nya. Nah, ini setting atau pengaturan instalasi yang bawaan itu diikuti saja. Setelah selesai, klik finish. Nah, setelah finish, nanti kalian bisa memilih preference untuk
tampilannya, apakah kalian pakai yang cerah, putih, atau hitam. Nah kebetulan yang sudah Bapak install ini, nah itu nanti pakai hitam, tema yang hitam. Ketika dibuka maka tampilannya hitam. Screenshot on this course, use the like them, but choose tapi pilihlah yang kalian inginkan, mau putih boleh, hitam boleh. Nah ini sekedar temanya saja. Biasanya kalau yang suka gelap atau tidak terlalu mencolok di mata ya pakai yang dark. Tapi kalau suka yang terang-terang maka pakai light. Nah sepanjang instalasi, nah ini ada instalasi atau mendownload beberapa tambahan komponen, sehingga ini dalam proses instalasi kalian tetap membutuhkan akses internet. Jadi pastikan ketika kalian menginstal itu laptop atau komputer kalian terkoneksi dengan internet. Nah mungkin dan sepanjang kalian proses menginstal ini nanti mungkin akan muncul lagi dialog seperti ini, dialog user account control. Nah, nanti di yes saja. Kemudian kalau ada Windows Security Alert atau peringatan keamanan dari Windows seperti ini, nah ini silahkan klik Allow Access. Artinya kalian mengizinkan akses untuk Android Studio ini. Dan ketika download dan instalasi selesai, nah tinggal kalian nanti klik Finish dan muncullah tampilan awal dari Android Studio. Nah nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan ada tampilan kita akan membuat project baru atau membuka file yang sudah pernah dibuat, atau kita bisa membuat kode dari VCS. Nah saya contohkan yang sudah Bapak install itu ini. Nah ketika dibuka itu akan muncul seperti ini. Nah ini tampilan awalnya, ini setelah diinstalasi. Nah nanti akan muncul. Nah ini yang Bapak bilang tadi, Bapak memilih karena tidak ingin tampilannya itu terlalu terang, maka pilih temanya hitam, dark. Nah maka munculnya seperti ini. Nah tinggal nanti kalau kita akan membuat project baru, tinggal klik project baru, new project, atau kita sudah membuat project di minggu sebelumnya atau di waktu sebelumnya, kita bisa open. Nah kita coba. Nah nanti akan muncul seperti ini. Nah ini untuk memulai project baru. Nah, baik teman-teman, untuk proses pengenalan Android Studio-nya, kemudian proses instalasinya itu cukup sampai sini dulu. Minggu depan kita akan memulai membuat project baru tentang bagaimana kita akan buat aplikasi Android pertama yang sederhana-sederhana dulu. Tapi pastikan minggu ini tugasnya adalah kalian menginstal Android Studio di laptop atau komputer kalian masing-masing. Nah kemudian bagaimana Pak kalau saya tidak punya laptop atau saya tidak punya komputer? Nah nanti akan kita diskusikan, tapi yang sudah punya silahkan diinstal dan boleh berkelompok. Artinya paling tidak nanti kalau misalkan 5 anak, 1 orang itu punya, nah 5-4 yang lain itu minimal bisa bekerja sama untuk tahu Android Studio itu seperti apa, kemudian cara kerjanya seperti apa. Nah nanti bisa bergantian, sehingga kalian satu kelompok bisa saling bergantian. Jangan sampai ada teman yang punya alasan, Pak saya tidak punya laptop atau tidak punya komputer, tapi teman yang lain yang punya tidak mau membantu. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Sekali lagi, tugas yang harus kalian laksanakan adalah minggu ini wajib menginstal Android Studio sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih atas kontribusinya hari ini. Semoga sehat selalu. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.